Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sekarang kita memasuki materi yang baru, yaitu kita akan membahas tentang hereditas. Jika kita lihat gambar foto ini, nah ya ini ada kakak beradik gitu ya, ada yang perempuan dan ada yang laki-laki. Nah, jika kita perhatikan, apakah mereka berdua mirip? Pertanyaan ini pula bisa kita ajukan ke diri kita sendiri gitu ya. Apakah kalian mirip dengan kakak kalian atau dengan adik kalian atau dengan kedua orang tua kalian? Nah, pasti dalam satu keluarga kakak beradik gitu ya, itu ada yang memiliki persamaan dan juga perbedaan. Misalnya ada yang sama kulitnya, warna kulitnya, jenis rambutnya, dan yang lainnya. Bahkan yang kembar sekalipun mereka masih memiliki perbedaan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, ini kita akan bahas di materi hereditas. Ada yang masih ingat apa itu hereditas? Nah, ini pernah kita singgung di kelas 10 tentang keanekaragaman gen. Hereditas adalah suatu proses penurunan sifat-sifat dari induk keturunannya melalui gen dan bukan dalam bentuk tingkah laku melainkan struktur tubuh. Jadi yang diturunkan dari kedua orang tua kalian adalah struktur tubuh yang dimiliki oleh mereka gitu ya, bukan sifat-sifatnya. Nah, sekarang kita pelajari tentang apa saja materi genetik pada hereditas. Materi genetik yang pertama adalah DNA yang disingkat dengan deoksiribonucleic acid. Nah, DNA ini terdiri dari 3 macam, yaitu gula pentosa, fosfat, dan basa nitrogen. Nah, basa nitrogen ini sendiri terdiri dari 2, yaitu ada purin dan pirimidin. Purin terdiri dari guanin atau kita singkat dengan G, dan adenin kita singkat dengan A. Sedangkan untuk basa pirimidinnya juga sama, terdiri dari 2 macam, yaitu timin T dan sitosin yaitu C. Nah, basa-basa ini nanti yang akan terangkai dan membentuk tubuh kita gitu ya. Fungsi DNA adalah yang pertama, pembawa informasi genetik. DNA membawa instruksi bagi pembentukan ciri dan sifat makhluk hidup. Fungsi yang kedua adalah berperan dalam duplikasi diri dan pewarisan sifat. Karena DNA mengandung semua informasi sifat makhluk, ia juga harus memiliki informasi untuk memperbanyak diri atau replikasi. Kemudian yang ketiga adalah ekspresi informasi genetik. Nah, gen-gen yang ada dalam DNA membawa informasi untuk membentuk protein tertentu. Nah, proses ini nanti akan terjadi melalui mekanisme sintesis protein. Proses pembentukan protein ini terjadi melalui transkripsi DNA menjadi RNA dan translasi RNA membentuk rantai polipeptida. Materi genetik yang kedua adalah RNA atau ribonucleic acid. Nah, RNA ini terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama ada RNA duta atau yang biasa kita sebut juga dengan messenger RNA atau disingkat mRNA. mRNA ini terbentuk di dalam nukleus yang berperan membawa kode genetik dari DNA. Yang kedua adalah RNA ribosom atau rRNA, dibentuk oleh DNA dan banyak terdapat di dalam ribosom. Nah, untuk fungsi RNA ini belum banyak diketahui, namun diduga berkaitan dengan proses sintesis protein. Yang ketiga ada RNA transfer atau tRNA. Nah, ini dibentuk juga oleh DNA, berada di dalam sitoplasma dan berperan untuk mengikat asam amino. Sekarang kita akan melihat perbedaan DNA dan RNA. Ini kalian bisa lihat di tabel perbedaannya, yaitu tempat ditemukannya ya. DNA itu banyak ditemukan di nukleus, sedangkan RNA banyak ditemukan di dalam sitoplasma. Kemudian
kita lihat rantainya. Rantai pada DNA itu bentuknya panjang dan ganda, double helix. Nah, double helix itu seperti apa? Kalian pernah naik ke Menara Bojong? Nah, ketika kalian menaiki tangganya itu kan melilit gitu ya, melilit berputar. Nah, itu seperti itu ya, rantai double helix. Kemudian untuk RNA itu rantainya pendek dan tunggal ya, hanya satu gitu. Kemudian fungsinya, nah ini kalian bisa baca sendiri. Fungsinya itu sebenarnya sama-sama untuk membantu proses sintesis protein dan pewarisan sifat. Sedangkan kadar DNA itu tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Sedangkan untuk RNA banyak tidaknya itu dipengaruhi oleh sintesis protein. Kemudian kita lihat basa nitrogennya. Basa nitrogen purin pada DNA dan RNA itu sama ya, adenin dan guanin. Sedangkan yang berbeda itu adalah pada basa nitrogen pirimidinnya. Kalau DNA itu terdiri dari timin dan sitosin, sedangkan pada RNA itu terdiri dari urasil dan sitosin. Sedangkan komponen gulanya pada DNA itu disebut gula deoksiribosa dan pada RNA disebut gula ribosa. Strukturnya bisa kalian lihat seperti ini ya, struktur kimianya. Materi genetik yang ketiga adalah gen. Nah, gen ini dianggap sebagai satuan terkecil dalam sel yang berperan untuk menentukan hereditas. Nah, fungsinya ya ini intinya sama-sama untuk menyampaikan informasi genetik kepada generasi selanjutnya. Materi genetik yang keempat adalah kromosom. Kromosom itu adalah benda-benda halus berbentuk lurus seperti batang atau bengkok dan terdiri dari zat yang mudah mengikat zat warna di dalam nukleus ya. Jadi kromosom ini banyak terdapat di dalam nukleus. Nah, untuk jumlah dan ukuran pada setiap organisme itu berbeda-beda. Nah, ini kita lihat pada tabel jumlah kromosom pada jagung, kemudian pada padi, tembakau, lalat, dan seterusnya itu jumlahnya berbeda. Jadi setiap organisme memiliki jumlah kromosom yang berbeda. Nah, sekarang kita lihat macam-macam kromosom berdasarkan letak sentromernya. Nah, ini ya yang dimaksud dengan sentromer itu yang ini. Nah, yang pertama itu ada telosentrik. Nah, kalian perhatikan gambarnya. Telosentrik ini jika sentromer terletak di ujung lengan kromosom. Nah, bentuknya seperti huruf I. Bentuk yang kedua adalah akrosentrik, terletak di dekat ujung kromosom. Nah, ini kalau kalian lihat kedua lengan pada kromosom akrosentrik ini tidak sama gitu ya, yang satu panjang dan yang satu pendek. Kemudian yang ketiga ada bentuk metasentrik, jika sentromer terletak di tengah-tengah antara kedua lengan. Nah, ini kalau kalian lihat seperti bentuk huruf V ya, seperti huruf V terbalik. Nah, ini lengan antara lengan yang satu dengan yang lengan keduanya kromosom itu panjangnya itu sama. Sedangkan yang keempat adalah submetasentrik, jika sentromer terletak agak di tengah sehingga kedua lengan tidak sama panjang gitu ya. Nah, ini hampir sama gitu ya, tapi tidak sama persis panjang gitu ya, itu yang disebut sebagai submetasentrik. Nah, berbeda tadi ya dengan akrosentrik. Nah, kalau akrosentrik tadi yang satu panjang, yang satu pendek.